Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marniati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, program studi pendidikan ekonomi di Universitas Hamzah Wadi. Pada hari ini, Senin 12 Juni tahun 2023, akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMA Negeri 1 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan materi pokok peran pasar dalam perekonomian menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Pagi anak-anak. Ya, jadi hari ini kita memulai pembelajaran ekonomi ya, melanjutkan materi kita minggu lalu. Sebelum kita mulai, ketua kelas silakan baca doa dulu. Ya Bu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai, buat cek kehadirannya dulu ya. Semuanya masuk hari ini? Ada yang tidak hadir? Tidak ada, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya dengan semangat. Jadi kita belajarnya juga harus semangat. Ya, jadi biar lambah semangat lagi, kita membuat yel-yel ya. Ya, seperti kemarin. Kalau Ibu bilang, siapa kita? 10 kita ulangi ya. Siapa kita? 10 siapa kita? 10 ekonomi ekonomi ya, terima kasih ya. Jadi semangatnya luar biasa ya. Jadi untuk melanjutkan materi kita juga harus semangat ya. Terlebih dahulu kita akan mengingat materi minggu lalu. Ya, siapa yang ingat apa yang kita bahas minggu lalu? Ya, coba Tuti. Di pertemuan minggu lalu kita membahas materi tentang permintaan dan penawaran, harga keseimbangan dan elastisitas. Iya, bagus sekali ya. Jadi minggu lalu kita membahas tentang permintaan dan penawaran ya. Jadi minggu lalu itu terkait sekali dengan materi kita hari ini, bahwa permintaan dan penawaran ya. Siapa yang sudah pernah ke pasar? Ya, Nadia pernah ke pasar. Apa saja yang kamu temukan di pasar? Makanan. Apa lagi? Tempe, apa lagi? Kebutuhan ekonomi, apa lagi? Kebutuhan pokok. Kemudian sayur-sayuran. Di situ intinya ada penjual dan pembeli. Kemudian melakukan kegiatan transaksi penawaran ya. Jadi ditawarkan, kemudian penjualnya menawar dengan harga tertentu, ya kan? Sehingga terbentuklah harga. Misalnya tadi penjualnya menawarkan 10.000, ditawar, kemudian terbentuk harganya menjadi 9.000. Itu misalnya ya. Nah, jadi rata-rata sudah pernah ke pasar ya. Nah, di sini selanjutnya ya kita akan
mengaitkan materi minggu lalu, kenapa permintaan dan penawaran itu berkaitan erat dengan pasar? Karena seperti tadi, di pasar itu ada penawaran, ya kan? Ada penawaran. Apa saja manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, apalagi? Iya. Iya, jadi seandainya nanti kita memiliki cita-cita, ya kan, menjadi pedagang. Nah, ada yang bercita-cita menjadi pedagang? Hah? Ada yang bercita-cita? Iya, karena tidak banyak sekali orang sukses itu menjadi seorang pengusaha, ya kan? Memiliki sebuah usaha itu tidak menutup kemungkinan untuk kita menjadi sukses, bahkan menjadi kaya. Contohnya yang dari pengusaha dari Bali, yang Maharani, ya kan? Ya, yang memiliki produk skincare, ya kan? MS Glow. Ada yang pakai MS Glow di sini? Itu salah satu produk yang dari usahanya kecil kemudian berkembang menjadi besar, ya. Itu salah satu bentuk usaha karena melihat pasar, artinya peminat akan skincare di pasaran itu tinggi. Nah, itu ya, kita membaca situasi dan kondisi pasar. Nah, pembelajaran yang kita gunakan di sini adalah model problem based learning, ya, PBL, ya. Apa saja tujuannya? Ya, di sini setelah kita mempelajari materi tentang pasar, kita akan manfaatnya, tujuannya yang pertama adalah memahami tentang pengertian pasar dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi peran pasar dalam perekonomian. Kemudian yang tiga, kalian juga bisa membedakan, ya, membedakan jenis-jenis pasar. Ya, karena banyak sekali jenis pasar yang harus kalian ketahui. Itu ya tujuannya. Ada beberapa gambar, ya. Ada beberapa gambar yang akan Ibu perlihatkan, ya. Terkait dengan peran pasar, ya. Ya, di sini ada beberapa gambar yang ingin Ibu tayangkan. Bentar dulu. Nah, perhatikan gambar di situ ya. Di situ gambarnya orang lagi ngapain? Iya, kegiatannya di pasar ya. Perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua di situ, kalian lihat gambar yang kedua. Coba perhatikan. Ini gambar apa? Iya. Gambar apa? Iya, di situ sudah ada harganya ya. Ya, kemudian gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga. Ya? Iya, lagi promosi, ya kan? Ada diskon, ada kegiatan promosi. Kemudian yang ini lagi ngapain? Membagi sembako. Ya, bukan bagi sembako ya, artinya menyalurkan barang dari produsen ke konsumen ya, mau diantar ke pasar untuk dibeli ya. Itu artinya kegiatan distribusi ya, itu ya. Nah, jadi sebelum Ibu bagikan LKPD-nya ya, kalian bisa perhatikan yang ini ya. Untuk memperjelas materi yang ada beberapa materi yang ada di slide ini, bisa kalian baca nanti, kemudian baru bisa mengerjakan. Tapi sebelumnya Ibu akan menayangkan video dulu agar materi ya, tugas yang kalian kerjakan bisa dikerjakan dengan baik ya. Ya, perhatikan. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita
pelajaran kali ini diharapkan siswa dapat pertama menjelaskan pengertian pasar, yang kedua menyebutkan syarat terjadinya pasar, yang ketiga menjelaskan fungsi dari pasar, dan yang keempat menjelaskan jenis-jenis pasar. Saat pertama kali mendengar kata pasar, mungkin yang ada di dalam pikiran kamu adalah tempat kota, becek, lenggak dengan penjual ikan dan berbagai kebutuhan pokok lain. Ternyata pasar tidak hanya identik dengan hal-hal tadi. Banyak jenis pasar lain selain pasar tradisional. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pembahasan materi kali ini. Pasar adalah tempat bertemunya calon pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Syarat-syarat terjadinya pasar: pertama, adanya penjual; kedua, adanya pembeli; yang ketiga, tersedianya barang yang diperjualbelikan; dan yang keempat, terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pasar memiliki fungsi antara lain. Yang pertama, fungsi distribusi. Artinya, pasar sebagai tempat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, fungsi pembentukan harga. Artinya, pasar sebagai tempat terjadinya proses tawar-menawar sehingga terbentuk harga. Yang ketiga, fungsi promosi. Artinya, pasar sebagai tempat untuk memperkenalkan hasil produksi kepada konsumen. Dan yang keempat, fungsi penyerapan tenaga kerja. Artinya, pasar menjadi tempat bagi orang untuk mencari pekerjaan. Anak-anak, pasar ternyata banyak macamnya. Mari ikuti dalam pembahasan selanjutnya. Menurut lanjutnya, pasar terbagi menjadi pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret yaitu pasar di mana penjual dan pembeli bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan benar-benar ada. Sementara pasar abstrak yaitu pasar di mana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung dan transaksi dilakukan melalui alat komunikasi. Contohnya adalah online shop. Menurut tugas jaringan distribusi, pasar terbagi menjadi: pertama, pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Contohnya, Ya, berikut tadi itu adalah video terkait tentang peran pasar ya. Mana di situ sudah dijelaskan pengertiannya. Kemudian untuk melanjutkannya kalian mengerjakan nanti di LKPD-nya masing-masing ini ya. Di sini ya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Jadi sesuai dengan kelompok yang sudah kita buat sebelumnya ya. Jadi kita sudah membuat kelompok sebelumnya di mana satu kelompok itu beranggotakan 6 orang ya. Ya, silakan dikoordinasi. Kalau ada yang masih bertukar kelompok ditukar, tapi kalau masih menggunakan kelompok yang sama silakan duduk di tempat masing-masing ya. Bagikan LKPD-nya masing-masing ya. Ya, silakan untuk dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing ya. Sudah ada di LKPD-nya terkait dengan berita, kemudian permasalahan yang harus kalian kerjakan ya. Ya, silakan dari kelompok 1 mulai dikerjakan. Ceritanya mengerjakan. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing terkait dengan LKPD-nya ya. Ini yang dikatakan sudah jadi ya. Nah, ini nanti kalian membahas tentang yang ini ya. Kemudian di situ juga ada petunjuknya ya. Petunjuk mengerjakan LKPD, silakan dibaca ya. Sebelum mengerjakan di situ
Ada petunjuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dibaca dulu sebelum kalian mengerjakan ya. Silahkan dibaca, kemudian sama kelompoknya didiskusikan. Ayo. Sudah, ya. Mana? Iya. Iya, intinya langsung di sini ya. Ya, ini nggak usah lihat ya. Ya, silakan. Ayo kelompok 4. Ya. Ya, nama kelompok ditulis di LKPD-nya langsung ya. Nama kelompoknya sudah ada di situ tertera. Jadi tulis langsung di situ nama kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, Bu, Ya. kita itu di sini disuruh menjelaskan, Bu, ya. Iya, di sini langsung menjelaskan terkait dengan masalah yang ada di sini ya. Jadi sesuai petunjuk LKPD-nya. Jadi hasilnya yang ini nanti ya. Ya, begitu. Terima kasih, Bu. Ya, silakan. Ya, untuk memperdalam ininya, referensinya boleh kalian browsing juga di HP. Ya, boleh, silakan. Ya, terkait dengan permasalahan yang ada di LKPD, boleh juga browsing di HP-nya masing-masing. Kelompok 3 sudah selesai? Ya, silakan dikerjakan ya. Browsing di HP boleh, cari referensinya di HP. Sudah? Aku baru sampai sini. Ayo, silakan. Ya. Iya, nggak usah dijawab. Kan udah ada ya ceritanya kamu jawab. Ya, boleh ya. Yang ini terkait dengan berita yang ini. Kemudian pertanyaannya ini ya. Ya. Kan didiskusikan ya. Ya. Nah, ini nanti presentasi kelompok 3 yang ini ya. Ya. Ini hasil presentasinya. Nanti Rio yang baca ini ya. Iya, enggak apa-apa. Boleh nggak dihapus? Boleh nggak dihapus? Ini pakai ini aja. Langsung dah di situ ya. Ini ceritanya bimbingan ini. Ya. Ya. Ya, silakan mulai di ini. Kelompok 4 ada kesulitan? Ya. Gimana? Ada kesulitan? Ya, ceritanya yang lain baca. Jawab inilah ceritanya. Nanti kan Ibu tutup. Ayo, di shot itu. Nulis ceritanya, nulis pakai buku. Ya, itu membandingkan gambar. Ini pasar tradisional, ini pasar modern. Ya kan? Ya, tinggal membandingkan apa bedanya. Nah, gitu. Ya, silakan.
Kelompok 1 sudah siap? Sudah siap? Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, jadi sudah siap untuk presentasi ya. Kalau gitu kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Ya, silakan. Ayo, siapa yang presentasi mengajukan hasil kerja yang sudah didiskusikan? Silakan. Desak. Saya akan mempresentasikan bagaimana keadaan pasar saat pandemi COVID-19. Pandemi merupakan wabah berjangkit serempak di mana-mana atau meliputi geografi yang luas. Hasil presentasinya Novi yaitu hal ini sangat berdampak pada kondisi keuangan masyarakat secara umum. Dengan kasus yang berbeda mulai dari pemotongan upah kerja hingga pemutusan hubungan kerja yang banyak sekali imbasnya terhadap keadaan pasar, apalagi di daerah saya. Sepi, tidak ada pembeli karena penghasilan masyarakat menurun, bahkan tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Apakah pendapatan juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di pasar? Silakan dijawab. Ya, ada dari kelompok lain? Kelompok 4 mungkin? Bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap peran pasar dalam perekonomian? Pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 4. Ya. Apa pendapatan juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat di pasar? Bagaimana pengaruh COVID-19? Ya, silakan. Ya, silakan. Masyarakat di pasar karena intensitas pembelian masyarakat terhadap barang-barang konsumsi di pasar juga ditentukan oleh tingkat pembelian masyarakat itu sendiri. Jika pendapatan masyarakat tinggi, maka daya beli masyarakat itu akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Ya. Sudah bisa dipahami kelompok 2? Ya, selanjutnya jawaban dari kelompok 4, pertanyaan kelompok 4. Silakan, siapa yang menjawab? Iya, silakan. Pertanyaannya dulu. Pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap peran pasar dalam perekonomian? Jawabannya, sejak pandemi COVID-19, pasar menjadi sepi dan berpotensi meningkatkan pengangguran karena jika keadaan pasar sepi, maka akan mengurangi penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat menyebabkan pendapatan masyarakat menurun drastis sejak adanya COVID-19 dan sangat berpengaruh terhadap permintaan barang dan jasa. Pelaku usaha, khususnya para pedagang yang biasanya bisa memiliki pendapatan yang tinggi, setelah kemunculan COVID-19 ini menurun drastis. Ya. Bisa ditambahkan? Iya, silakan. Lalu Sakira mau menambahkan, perhatikan kelompok 4 jawaban kelompok 1 ya. Kalau ada sanggahan boleh disanggah. Hal ini diakibatkan oleh permintaan pasar yang juga menurun semenjak adanya wabah COVID-19 di Indonesia. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan yang bekerja di toko atau di tempat lainnya. Karena pelaku usaha tidak mampu menggaji karyawannya karena sepinya permintaan di pasar. Hal ini tentu saja membuat kurangnya penyerapan tenaga kerja. Ya, jadi kurangnya penyerapan tenaga kerja. Ya, bagus sekali ya jawaban dari kelompok 1 ya terkait dengan pertanyaan dari kelompok 4 ya. Selanjutnya kelompok 3 silakan presentasi. Pasar dalam pandemi COVID-19, baik penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia yang terjadi lebih dari 1 tahun berdampak serius pada kondisi ekonomi masyarakat Indonesia, tak terkecuali pedagang pasar. Pedagang pasar yang mempunyai sumbangsi utama dalam ketahanan ekonomi rakyat, saat ini keadaannya sangat memprihatinkan dan nyaris kolaps. Pendapat dari kelompok kami, terima kasih. Silakan siapa dari kelompok lain yang ingin mengajukan
mengajukan pertanyaan? Dari kelompok 2 Ya, maupun berdiri. terakhir. Terkait dengan pentingnya peran pasar dalam perekonomian, coba uraikan apa saja perannya dan berikan contohnya. Ya, selanjutnya, ya silakan kelompok 4. Saya dari kelompok 4 mau bertanya, seperti yang kita ketahui, pasar banyak sekali jenis-jenisnya. Apa saja dan berikan contohnya. Ya, sudah jelas. Ya, silakan diskusikan bersama kelompok terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 2 dan 4. Ya. Sudah siap? Ya, silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan kelompok 2. Terkait dengan pentingnya peran pasar dalam perekonomian, coba uraikan apa saja perannya dan berikan contohnya. Pasar sebagai sarana distribusi. Artinya, peran pasar dalam perekonomian dapat memperlancar proses penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Dengan adanya pasar, produsen dapat berhubungan dengan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya. Ada ditambahin? Ya, ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Pasar sebagai pembentuk harga, artinya peran pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk berinteraksi. Interaksi antara penjual dan pembeli di pasar akan mendorong terbentuknya harga. Dengan demikian, pasar berfungsi sebagai pembentuk harga. Ya, selanjutnya ada lagi? Ada yang mau nambah? Ya, silakan. Pasar sebagai sarana promosi, artinya pasar menjadi tempat untuk memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaat. Promosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain memasang spanduk, menyebarkan brosur, pameran, dan sebagainya. Banyak cara promosi yang dilakukan oleh produsen membuat konsumen lebih selektif dalam memilih barang yang akan dibeli. Sudah? Sudah. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 4 sudah dijawab? Belum. Iya, silakan. Seperti yang kita ketahui, pasar banyak sekali jenis-jenisnya. Apa saja dan berikan contohnya. Jenis-jenis pasar berdasarkan jenis barangnya, yaitu pasar homogen, contohnya pasar hewan dan pasar burung. Kedua, pasar heterogen, contohnya pasar swalayan dan supermarket. Jenis-jenis pasar berdasarkan waktu dan pelaksanaannya. 1. Pasar harian, contohnya pasar tradisional. 2. Pasar mingguan, contohnya pasar Seni, pasar Rabu dan pasar Minggu. 3. Pasar bulanan, contohnya pasar pameran balik. 4. Pasaran tahunan, contohnya Pekan Raya Jakarta, pasar Sekaten. Jenis-jenis pasar berdasarkan jenis transaksinya. Pasar konkret, yaitu pasar nyata, contohnya pasar tradisional dan pasar swalayan. 2. Pasar abstrak, contohnya pasar modal dan pasar saham dan pasar valuta asing. Jenis-jenis pasar berdasarkan barang yang dijual belikan. Pasar sumber daya produksi, contohnya pasar tenaga kerja, pasar otomotif, pasar barang konsumsi, contohnya pasar kelontong, pasar buah, pasar sayur mayur. Jenis-jenis pasar berdasarkan luas dan uang lingkupnya. Pasar setempat, contohnya pasar desa, pasar daerah, contohnya pasar kerajinan, pasar nasional, contohnya pasar saham, pasar internasional, contohnya pasar kopi Brazil. Ya, terima kasih, jawabannya bagus sekali ya. Sudah bisa dipahami kelompok 4? Ya, jadi terima kasih untuk semua kelompok ya sudah mempresentasikan tugasnya masing-masing ya. Jadi bagus sekali mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi presentasinya sangat bagus sekali ya terkait dengan materi peran pasar dalam
perekonomian. Nah, dari materi yang sudah tadi kalian presentasikan ya, kemudian materi yang kalian dengar ya tadi di presentasi di depan ya. Nah, dari hasil diskusi teman-temannya ya, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama, pengertian pasar itu apa tadi? Tempat bertemunya Ya. Iya, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kemudian peran pasar. Ya, peran pasar apa saja? Peran pasar. Satu, sebagai sarana distribusi. Kemudian yang kedua, pasar sebagai pembentuk harga. Kemudian pasar sebagai sarana promosi ya. Nah, jadi peran-peran pasar itu nanti kedepannya bisa kita manfaatkan, ya kan? Seandainya kita mempunyai sebuah produk yang kita hasilkan, maka tentunya kita akan menjualnya ke pasar. Maka di sanalah akan terbentuk harga. Kita salurkan dari produsen kepada konsumen. Kemudian di pasar juga tempat kita mempromosikan barang kita, ya kan? Entah itu nanti harganya kita kasih diskon, entah harganya nanti kita kasih lebih murah dari kalau dia membeli banyak, ya kan? Intinya di situ sebagai sarana promosi, ya. Tuh, bagus sekali ya. Dari hasil diskusi kalian, Ibu anggap semuanya bagus sekali ya. Cuman ada nanti beberapa yang perlu diperbaiki ya, perlu diperbaiki dan dilengkapi terkait materi yang sudah dibahas ya. Nah, kemudian di sini artinya sebelum Ibu menutup materi pembelajaran pada pagi hari ini ya, terkait tentang pengertian pasar, kemudian peran pasar dalam perekonomian, kemudian jenis-jenis pasar ya. Di sini Ibu ingin bertanya dulu ya. Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Ya, alhamdulillah ya. Kalian cukup senang dengan pembelajaran kita hari ini ya, karena apapun yang kita lakukan hari ini semoga bermanfaat ke depannya ya. Amin ya. Kemudian untuk minggu depan itu kalian mengerjakan buku paket, ada soal di buku paket yang di halaman 125 ya. Buku paket ekonomi yang ada di halaman 125. Itu nanti kalian kerjakan, baca di situ materinya, di situ sesuai dengan materi yang pernah Ibu share ya sebelumnya. Jadi sesuaikan dengan soal-soal yang ada di situ untuk kalian jawab, untuk kita lanjutkan minggu depan ya. Jadi sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, alangkah barokahnya, untuk lebih barokahnya kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi sampai ketemu minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.